الأنبياء والمرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tauhid. Kita sampai bab kedua dalam kitab ini, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui di antara keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, maka bagi mereka keamanan di dunia dan akhirat dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, yang esa tiada sekutu baginya, dan ia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, maka kita mendudukkan Nabi Muhammad tidak melebihi kedudukannya sebagai hamba. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan sebaik-baik hamba, karena kesempurnaan ubudiyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan penghambaan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah rasulnya. Kita tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya. Begitu pula kita bersaksi bahwasanya Nabi Isa yang dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani, dia tiada lain hanyalah sekedar seorang hamba, tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan. Namun ia bukan sembarang hamba, ia adalah Rasul utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Dan kalimat Allah yaitu berupa kun fayakun, kehendak Allah Subhanahu wa taala jika ingin menciptakan apapun,
Allah tinggal mengatakan kalimat kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Begitu juga ketika menciptakan Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalimatnya yaitu kun disampaikan kepada Maryam. Begitu juga ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada janin yang diciptakan di dalam rahim Maryam. Dan kejadian yang luar biasa ini tidak sedikit pun menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam memiliki sifat ketuhanan, namun dia merupakan salah satu dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian sebelumnya yang lebih dahsyat dari penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam lahir dari seorang ibu tanpa adanya seorang ayah. Sebelumnya sudah lahir makhluk manusia tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tercipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian setelahnya ada manusia yang terlahir dan tercipta dari ayah tanpa ibu, yaitu Hawa. Keduanya ini lebih dahsyat dari lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa keluar dari dalam rahim. Ada manusia yang lahir tanpa dari rahim, yaitu Hawa. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam. Lebih dahsyat dari itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa dari ayah dan dari ibu, yaitu Nabi Adam. Sebagaimana Adam dan Hawa tidak ada satupun orang yang mempertuhankan, lalu kenapa kita mempertuhankan Nabi Isa? Maka kejadian bagaimanapun kejadian yang terjadi pada makhluk, bagaimanapun makhluk memiliki kejadian yang sangat luar biasa, tidak pantas sedikit pun kita mempertuhankan makhluk tersebut. Meskipun makhluk tersebut memiliki banyak manfaat untuk kita. Kita mengetahui manfaat matahari. Tanpa adanya matahari kita akan mati. Namun tidak pantas kita mempertuhankan matahari. Begitu juga rembulan dan bintang. Kita tahu manfaat api yang sangat banyak membantu kehidupan kita di dunia. Namun sedikit pun kita tidak layak mempertuhankan api. Terlebih kita mempertuhankan makhluk yang hanya menyampaikan mimpi, yang tidak jelas manfaatnya bagi kehidupan kita. Maka kejadian apapun bagi orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang yang akidahnya kuat, tidak akan mudah terkecoh. Karena syaitan pun pintar
untuk membuat kejadian-kejadian yang tidak dimampui oleh manusia. Maka kejadian apapun yang terjadi pada makhluk, seluar biasa apapun, seluruh ibadah kita, baik ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan, tetap kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersaksi bahwasanya surga adalah hak, surga itu benar, dan neraka juga benar, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan keimanan seseorang terhadap surga dan neraka, terhadap peristiwa-peristiwa hari kiamat, ini merupakan pendorong terbesar dia untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika kita malas menjalankan perintah Allah, segera perkuat keimanan kita terhadap surga dan neraka. Ingat terhadap surga dan neraka. Dan di antara cara memperkuat keimanan kita terhadap surga dan neraka tiada lain adalah dengan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang kejadian di surga dan neraka. Ketika kita dikuasai hawa nafsu, dikuasai syahwat, maka segera baca ayat-ayat tentang surga dan neraka. Maka hawa nafsu yang menguasai kita akan terusir. Maka orang yang mempersaksikan ini semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Jadi orang yang mentauhidkan Allah pasti akan masuk surga dengan tauhidnya ini. Tentunya dengan kedudukan surga yang berbeda sesuai dengan kualitas tauhidnya, dan juga cara masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Karena keimanan manusia bertingkat-tingkat. Umat Nabi Muhammad tidak semuanya keimanannya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi bertingkat-tingkat. Bahkan di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah ada yang bermaksiat. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini akan mempengaruhi kedudukan mereka di surga dan cara mereka masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surga seperti kilat, secepat kilat, berjalan di atas sirat seperti kilat. Ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok kemudian masuk ke dalam neraka dahulu. Tentunya cepat dan lambatnya orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam masuk surga tergantung bagaimana kecepatan mereka menjalankan perintah Allah di dunia. Orang-orang yang bersegera mentaati perintah Allah di dunia, bersegera memenuhi panggilan Allah, bersegera memenuhi panggilan azan, bersegera memenuhi panggilan haji,
dan hal-hal yang lainnya, tentunya mereka akan cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesungguhan mereka dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cepatnya mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu mendengar ayat dan hadis sebuah larangan, ia pun bersegera meninggalkan larangan tersebut. Maka ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang dikuasai oleh hawa nafsunya, namun dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dibakar di dalam neraka sebesar dosa yang dia lakukan. Setelah dosanya bersih, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan, yang tadinya sudah tidak berwujud lagi sebagai manusia hitam legam dibakar di api neraka. Setelah dimasukkan ke dalam sungai tersebut, dia hidup kembali sebagaimana kehidupan manusia, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Inilah keutamaan tauhid. Maka kita harus menjaga tauhid ini di atas segala-galanya. Karena tauhid ini yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Idban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka, Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah, melihat wajah Allah adalah kenikmatan terbesar bagi penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah-wajah penduduk surga berseri-seri lantaran mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, bukan seperti ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Mereka mengucapkannya untuk menipu orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk kepentingan dunia. Bukan ucapan seperti itu, tapi ucapan la ilaha illallah yang ikhlas mendapatkan pahala terbesar di surga, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaannya, Allah akan haramkan neraka baginya, dan itu kepastian. Sebagaimana hadis sebelumnya, pengharaman ini ada dua, pengharaman mutlak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti diharamkan neraka atasnya. Yang pertama, pengharaman sama sekali dia tidak disentuh oleh api neraka, karena tauhidnya yang sempurna, tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jauh dari dosa dan maksiat.
Adapun jika dia pernah melakukan dosa dan maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tobat yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Yunus, atau amal kebajikannya jauh lebih banyak dan lebih berat daripada dosa dan kemaksiatannya, maka dijamin orang ini diharamkan disentuh api neraka sedikit pun. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, namun dia banyak melakukan dosa dan maksiat, maka Allah akan haramkan dia kekal di dalam neraka. Allah akan haramkan dia kekal di dalam neraka. Artinya setiap orang yang bertauhid, meskipun banyak melakukan dosa dan maksiat, selama dosa dan maksiat tersebut bukan dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti jamin dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini, ya, bukan terakhir, masih ada setelahnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Musa pernah berkata, ya Rabb, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu zikir yang aku berdoa dengannya kepadamu. Di sini Nabi Musa meminta diajarkan zikir yang khusus. Dia ingin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Musa pun mengatakan, wahai Rabbku, seluruh hambamu mengucapkan ini. Semua mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa ingin yang lebih mulia dari la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan seluruh penduduknya kecuali aku, dan 7 bumi di dalam satu anak timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan ucapan dzikir la ilaha illallah di sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Jadi dzikir la ilaha illallah itu adalah seutama-utamanya dzikir. Dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah adalah seutama-utamanya ibadah. Zikir yang paling afdol adalah tahlil. Dan dia zikir yang paling ringan diucapkan. Karena seluruh hurufnya hanya keluar dari ujung lidah. Tidak ada huruf bibir, tidak ada huruf kerongkongan.
sehingga orang dalam keadaan selemah apapun secara sunnatullah dia bisa mengucapkan lafaz ini. Kalau huruf yang keluar dari kerongkongan, orang yang sakit tenggorokan berat mengucapkan huruf-huruf tersebut. Namun kalimat thayyibah la ilaha illallah mudah ringan diucapkan. Sehingga seorang mukmin dan seorang muslim diharapkan bisa mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya. Karena barang siapa yang akhir hayatnya yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Namun kalimat yang ringan ini akan menjadi berat bagi orang yang tidak mengamalkan di dalam kehidupannya konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah dalam kehidupan selama dia hidup di dunia, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mudah mengucapkan la ilaha illallah. Zikir yang ringan ini jika ditimbang dengan seluruh langit, dengan seluruh penduduknya, yaitu para malaikat. Satu malaikat saja besarnya luar biasa. Jibril alaihi salam jika membentangkan sayapnya maka akan menutupi ufuk. Itu satu malaikat. Terdapat triliunan malaikat, kita tidak mengetahui jumlahnya. Seluruh langit dan penduduknya, seluruh bumi dan isinya, gunung, lautan. Kalau kita berada di tengah lautan, kita akan sadar betapa kecilnya kita. Ketika kita berada di puncak gunung, kita akan melihat betapa kecilnya kita. Benda yang sangat besar itu semuanya dikumpulkan, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Maka marilah kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, kalimat yang ringan diucapkan namun sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan ucapan la ilaha illallah, satu kalimat yang kita ucapkan dengan ikhlas akan mampu menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu kenapa sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk juga ke dalam neraka? Bukankah dia seorang muwahhid? Bukankah la ilaha illallah sebagaimana di dalam hadis ini lebih berat dari seluruh langit dan bumi beserta isinya? Ini kembali kepada orang yang mengucapkannya. Tentunya berbeda la ilaha illallah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan la ilaha illallah yang diucapkan oleh kita. Sebagaimana berbeda salatnya Abu Bakar dengan salatnya kita. Sebagaimana berbeda sodakohnya para sahabat dengan sodakohnya kita. Bisa jadi harta yang kita sodakohkan lebih besar dan lebih banyak dari apa yang dikeluarkan oleh para sahabat.
namun timbangannya di sisi Allah jauh lebih ringan daripada sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infaknya sahabat segenggam kurma, tidak pula setengahnya. Siapa di antara kita yang pernah berinfak 1 genggam emas? Ini tidak tanggung-tanggung infaknya. Rasulullah menggambarkan jika kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, berapa nilainya? Emas sebesar gunung Uhud bisa membeli negara dan seisinya dan penduduknya. Kalau orang punya emas sebesar gunung, itu dia infakkan di jalan Allah, maka tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat meskipun hanya segenggam kurma. Kenapa? Apa yang berbeda? Kualitas hati yang jauh berbeda dan jelas berbeda. Kita lihat satu sisi ibadah para sahabat. Pernah ada 2 orang sahabat Muhajirin dan Ansor melakukan sholat. Keduanya sedang berjaga malam. Sahabat Muhajirin tidur, sahabat Ansor berjaga. Sambil berjaga dia melakukan sholat. Datang orang kafir ke atas bukit, melihat yang berjaga satunya tidur, maka dia melemparkan anak panah mengenai sahabat Ansor yang sholat ini. Melihat orang yang dipanah tidak melakukan perlawanan, maka dia lemparkan anak panah berikutnya. Beberapa anak panah mengenai tubuh sahabat Ansor ini. Kemudian sahabat Muhajirin terbangun. Ketika melihat sahabat Muhajirin bangun, maka orang kafir ini lari. Maka selesai sholat, sahabat Muhajirin ini bertanya kepada sahabat Ansor, kenapa engkau tidak batalkan sholatmu? Sah orang membatalkan sholat dalam keadaan seperti ini. Tidak makruh apalagi haram. Ini salah satu sebab diperbolehkan seseorang membatalkan sholat. Maka sahabat ini mengatakan, sesungguhnya aku sedang membaca surat yang aku cintai, yang aku sukai, dan aku tidak suka memotong bacaan yang aku sukai. Tertusuk anak panah sakit, namun rasa sakit ini terkalahkan dengan kelezatan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan rasa sakit anak panah yang menusuk tubuhnya. Dari satu sisi ini kita sudah sadar betapa jauhnya kualitas ibadah kita dengan mereka. Jangankan ditusuk anak panah, kita sholat siang hari lapar, mencium bau ikan asin sudah enggak khusyuk. Jangankan ikan asin, tanpa gangguan apapun
dari luar yang mengganggu indera kita, kita juga sudah tidak khusyuk. Dari sekian gerakan dan ucapan kita di dalam sholat, masih banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Maka secara jumlah, manusia di zaman sekarang bisa ibadahnya menyamai bahkan melebihi ibadah para sahabat. Dihitung dari apa? Jumlah. Salat malamnya bisa menyamai bahkan melebihi. Salat malam 21 rakaat, 51 rakaat dan seterusnya mampu. Namun secara kualitas tidak akan pernah bisa menyamai kualitas ibadah para sahabat. Maka termasuk juga sedekah yang kita lakukan. Sedekah yang kita keluarkan, meskipun seandainya kita mampu mengeluarkan sedekah emas sebesar gunung, tidak akan mampu menyamai sedekah sahabat meskipun segenggam kurma. Itulah perbedaan amalan yang sama namun memiliki timbangan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sama 1 juta, berbeda pahalanya antara satu orang dengan orang yang lain, karena ibadah tidak semata-mata dilihat dari angkanya, tapi juga dilihat dari orang yang melakukannya. Begitu juga sholat di belakang imam yang sama, panjangnya sama dari takbir sampai salam. Namun tentunya kita mengetahui pahala yang diperoleh oleh orang yang sholat di masjid tersebut berbeda-beda. Sholatnya sama, bacaannya sama dari awal sampai akhir. Waktunya sama, yang membedakan pahala yang mereka raih tiada lain dari masing-masing orang yang melakukannya. Begitu juga ucapan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, ada yang mampu menggugurkan dosa-dosa yang banyak dan ada yang tidak mampu menggugurkan dosa-dosanya. Ini bukan yang bermasalah, bukan dari keutamaan ucapan la ilaha illallah, tapi dari yang mengucapkannya. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, hadis bitaqah, hadis kartu catatan amal. Ada seorang hamba yang diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di hari kiamat, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan dosa dan maksiatnya. Dan dosa dan maksiatnya, catatan dosa dan maksiatnya sejauh mata memandang. Banyak dosa yang dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah engkau mengakui dosa-dosamu ini? Apakah malaikat pencatat amal mendolimimu? Maka hamba ini mengatakan, iya ya Rabb, aku akui semuanya ini. Memang seperti itulah apa yang dia lakukan di dunia. Maka Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki harapan? Karena dia melihat begitu banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia pun putus asa. Tidak ya Allah, aku tidak ada harapan lagi. Tidak ada amalan yang aku harapkan yang bisa menghapus catatan dosa dan maksiat ini. Silakan adzan dulu.
Jika ada pertanyaan silahkan ditulis. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba ini, "Apakah engkau memiliki harapan?" Ia pun mengatakan tidak. Dia putus asa melihat begitu banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Engkau memiliki kebaikan." Maka ditampakkan kartu catatan amalannya berupa zikir la ilaha illallah. Ketika melihat satu catatan amalannya ini, dia pun mengatakan, "Ya Allah, apa arti catatan amalan kebaikan ini dibanding dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan?" Karena dosa dan kemaksiatannya sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, tidak ada yang terdolimi di hari ini. Sedikit apapun kebajikan yang dilakukan oleh seseorang, maka di hari kiamat dia akan melihatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengamalkan kebajikan seberat dzarrah, benda yang paling kecil, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan kejelekan sebesar dzarrah, sebesar semut, sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya. Jadi amalan apapun yang kita lakukan di dunia, kelak semuanya akan kita lihat di hari kiamat, dan kita akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan tersebut. Sampai pun yang
paling sederhana sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sampai pun kotoran yang kita keluarkan dari dalam masjid, satu kotoran yang kita keluarkan di dalam masjid, pahalanya akan kita lihat kelak di hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menyepelekan sedikit pun dari kebajikan. Ketika kita mampu melakukannya, lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Jadi senyum kita kepada saudara kita ketika bertatap muka akan mendapatkan pahala. Ringan kita lakukan, tapi itu akan menambah beratnya pahala kebajikan kita di hari kiamat. Namun amalan yang mudah-mudah ini terkadang terasa berat kita lakukan. Begitu juga amal kemaksiatan, sekecil apapun juga akan kita lihat di hari kiamat. Kembali kepada hadis yang tadi, Allah mengatakan tidak ada yang terdolimi di hari ini. Meskipun memiliki kebajikan sedikit, maka akan ditampakkan, akan dijadikan perhitungan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditimbanglah seluruh dosa dan kemaksiatan sejauh mata memandang dengan zikir la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah dan berterbangan catatan-catatan amal dosa dan maksiat sejauh mata memandang, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ini tentunya adalah orang yang muwahhid, yang mengerti ucapan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah sehingga mengucapkannya dengan ikhlas. Maka penting kita memahami la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah ini dengan harapan ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan ini bernilai berat kelak timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah hadis qudsi sebagaimana hadis sebelumnya. Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya kamu datang kepadaku, seandainya engkau datang menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan kamu datang kepadaku mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit apapun, dosa dan maksiatnya sepenuh bumi. Satu saja yang tidak pernah dia lakukan adalah berbuat syirik. Seluruh dosa dan maksiat pernah dia lakukan, cuman dia anti terhadap dosa syirik. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba ini? La ataituka bi qurabiha magfiratan, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi. Keutamaan yang sangat luar biasa. Orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun dan dengan siapapun, tidak pernah mensekutukan Allah dengan berhala, dengan batu, dengan pohon, dengan patung, dengan wali, dengan nabi, dengan malaikat. Ibadahnya murni hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, tawakal, takut, cinta, mengharap hanya kepada Allah. Tidak pernah mempersembahkan
ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa sebesar bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatanginya dengan ampunan sebesar bumi pula. Bukan berarti ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan di dalam bab ini mendorong kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Tentunya ini keliru. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini mendorong kita agar kita serius dalam mempelajari tauhid, agar kita memberikan perhatian terbesar terhadap perkara tauhid, dan agar kita berhati-hati jangan sampai terjatuh pada dosa syirik. Karena tauhid ini adalah kunci utama untuk kita mendapatkan surga. Kalau sekali saja kita berbuat syirik dan sampai mati kita tidak bertobat dari dosa syirik tersebut, maka habislah modal kita, hanguslah seluruh amal kebajikan kita. Dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa dan maksiat, dan dengan kesyirikan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan seluruh amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka akan berguguran seluruh amal kebaikanmu. Jadi tauhid akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, adapun kesyirikan akan menggugurkan kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustadz, sunnah apa saja yang dikerjakan saat anak terlahir dan bagaimana tata caranya? Iya, sederhana sunnah-sunnah yang dilakukan. Ketika bayi berusia 7 hari, maka yang disunnahkan adalah mengakikahi bayi ini dengan menyembelih seekor kambing yang berusia 1 tahun, 2 ekor jika bayinya laki-laki, dan 1 ekor jika bayinya perempuan, dan tidak ada ketentuan kambingnya jantan atau betina, sama saja, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada kewajiban dan tidak ada tuntunan, dan tidak ada afdoliyah antara kambing betina dengan kambing jantan. Begitu juga ini berlaku pada kurban. Jadi kurban itu tidak ditentukan jenis kelamin binatang yang disembelih, tapi pada usia. Pada usia. Pada kambing itu satu tahun. Namun tentunya kambing jantan 1 tahun itu lebih besar daripada kambing betina 1 tahun. Ini kalau dilihat dari usia. Maka orang yang menyembelih yang lebih besar tentunya lebih afdol. Namun kalau dilihat dari sisi harga, kambing jantan 1.500.000 dengan kambing betina 1.500.000 bisa jadi lebih besar kambing betina. Ini kalau dilihat dari sisi harga. Yang jelas terserah, sesuai dengan kemampuan kita akikahi anak kita di usia 7 hari, kemudian dicukur rambutnya dengan silet, kemudian rambut tersebut kita timbang, dan seberat timbangan tersebut kita sodakohkan perak seberat rambut tersebut. Bagaimana kita mengetahui beratnya rambut bayi kita?
ditimbang bukan di pasar. Kalau ditimbang dengan timbangan sayur, timbangan kentang, tentunya tidak kelihatan. Ditimbangnya juga di tukang emas atau tukang perak, baru kelihatan beratnya. Maka seberat rambut tersebut kita sedekahkan seberat perak atau yang senilai dengan itu. Kita bisa keluarkan uang. Insya Allah selebat apapun rambut bayi kita, kalau kita mengeluarkan 100.000 rupiah itu sudah melebihi. Itu sudah lebih. Kemudian diberi nama. Sederhana. Jadi tidak perlu yang ribet-ribet ya. Dikasih kurungan ayam. Di macam-macam kasih kembang, nggak perlu ya. Disembelih. Mau dagingnya kita bagikan mentah seperti ketika kita berkorban di Idul Adha, boleh. Mau kita masakkan juga boleh. Enggak mau ribet, serahkan ke dapur pesantren, sah. Ya. Dan itu mungkin lebih baik karena santri lebih menikmati daripada orang lain, lebih merasakan lezatnya daripada orang lain. Afan, tidak sesuai materi. Saya pernah dengar ada salah seorang ustadz berceramah tentang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada 4 ciri, yakni tidak meminta ruqyah, tidak bertatayur, tidak berobat besi panas, dan selalu bertawakal kepada Allah. Pertanyaannya adalah, jika saya dulu pernah berobat dengan kai, namun sekarang sudah taubat, apakah masih tergolong umat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Syukron. Afwan. Ya, setiap dosa yang kita lakukan, jangankan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang mubah. Ya, berobat dengan ruqyah, berobat dengan kai, ini adalah perkara yang mubah. Tatkala kita melakukan dosa apapun di masa lalu, bahkan yang jelas-jelas kesyirikan, menyembah berhala misalnya, kalau sudah bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni tobat kita. Bukankah sebagian para sahabat dulunya penyembah berhala? Bahkan sebagian mereka memerangi Nabi dan para sahabat. Karena sahabat ada yang awal-awal masuk Islam ketika di Mekah, ada yang masuk Islam di tahun 1 Hijriah, ada yang masuk Islam setelah perang Badar. Pada perang Badar mereka memerangi kaum muslimin, kemudian setelahnya mereka masuk Islam. Ada yang masuk Islam tahun 7 Hijriah, termasuk Khalid ibnul Walid, meluluh lentakkan kaum muslimin di perang Uhud. Banyak nyawa kaum muslimin dia hilangkan. Namun ketika sudah bertobat, maka dimulai dari nol lagi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin dengan jihad yang dia lakukan. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah tertawa, dan ini adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya berbeda dengan tertawanya kita. Melihat 2 hamba yang saling membunuh, kedua-duanya masuk surga. Bagaimana terjadi antara orang kafir dengan seorang muslim? Seorang muslim berperang di barisan kaum muslimin, membela agama Allah. Kemudian ada orang kafir berdiri di barisan pasukan orang-orang kafir. Orang kafir ini membunuh orang muslim. Orang muslim ini mati syahid, dia pun masuk surga. Kemudian di hari berikutnya orang kafir ini mendapatkan hidayah, dia masuk Islam. Dia pun berperang di barisan kaum muslimin, dia pun terbunuh. Dia mati syahid dan kedua-duanya masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah
Pertanyaan yang lain kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah di atas tauhid dan kita mati mampu mengucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.